tahu CEO ada yang live. Aduh, kamu kemana aja ya, orang-orang yang lebih hebat-hebat dari saya. Iya, gue baru tahu loh, ada ya CEO yang menyamar jadi sales, kerjanya live sambil jualan. Mungkin gue kurang update. Yang gue tahu, CEO itu orang yang jarang muncul di sosial media, apalagi di pemberitaan. Dan nggak pernah CEO yang asli mengaku dirinya sebagai CEO secara terang-terangan. Mereka nggak kayak gitu, mereka bukan orang yang haus akan validasi. Setahu gue, CEO yang sesungguhnya itu kayak suaminya Maya Estianty, suaminya Syahrini, itulah CEO yang sesungguhnya. CEO yang gue tahu, rata-rata mereka orang yang tertutup terhadap privasi dirinya, dan jarang banget mau di-expose oleh media. CEO yang gua tahu, mereka orang-orang yang kelewat kaya, naik jet pribadi, bergelimang harta, ngasih banyak harta ke pasangannya, ngasih banyak hadiah, bukan live sambil jualan. Gua sih nggak pernah lihat Irwan Musri atau suaminya Syahrini live sambil jualan, itu gua nggak pernah lihat. Kalau lu suka nonton drakor, dracin, ada CEO yang menyamar jadi sales atau menyamar jadi apapun itu, oke lah, itu masih masuk akal. Tapi kalau itu lu terapkan di kehidupan nyata, itu why sih? Mungkin dia memang CEO ya, CEO dari sosial media. Makanya akhir-akhir ini dia sering muncul di sosial media. Namanya juga CEO. CEO ya, CEO dari sosial media, bukan CEO dari perusahaan besar kayak suaminya Maya Estianty maupun Syahrini. Dia bukan itu. Dia laki. Kalau CONG nggak bisa sama perempuan. Itu bukan Ruben bukan bagian dari yang itu. Jadi tolong dipahamin. Selama hidup sama Ruben udah ngapain? Hah? Dia udah bikin anak. Kalau misalnya CONG, nggak mungkin dia tertarik sama Pepsida. Nggak mau dia. Ruben laki. Cuman memang seperti itu. Laki kan bermacam-macam. Kalau mungkin kelakuan Ruben seperti itu, lemah lembut. Tapi laki-laki yang udah merasa gagah, KDRT, itu nggak lebih daripada perempuan. Kalau dibilang laki, justru Ruben yang laki. Walaupun dia kelihatan lemah lembut, memang tipenya seperti, tapi dia kasih sayangnya penuh, tanggung jawabnya luar biasa. Ayo, tanggung jawabnya luar biasa. Walaupun udah nggak berhubungan, dia tetap masih memberikan nafkah, membuatkan rumah. Ayo, ya kan? Berarti dia bukan CONG. Kalau dia CONG, dia nggak akan seperti itu. Mungkin masih banyak kali yang mau sama Ruben. Kalau ditanya, masih banyak. Kalau untuk ditanya sama perempuan-perempuan yang hidup, yang janda-janda, yang kan banyak nih sekarang janda cantik-cantik nih, ya, yang cantik-cantik gitu, yang punya anak 1, anak 2. Coba tanya, mau nggak sama Ruben? Ruben itu pasti nggak nolak, pasti bahagia, iya kan? Uang dia ada, kerjaan dia bagus, keartisan dia masih bertahan sampai detik ini, iya kan? Coba kalian. CEO tuh orang Korea doang, drakor doang yang menciptakan image CEO tuh harus keren segala macam. Lo buka usaha, bikin cemilan ya, jajanan kecil, modal 8 juta udah jadi CEO namanya. Gue setelah udah agung-agungan CEO. Apa CEO? Apa CEO? Di Korea doang drakor lo tuh diciptakan dogma sama perdrakor-drakoran lo tuh, sehingga CEO tuh dianggap sesuatu yang prestis, sesuatu yang keren, karena cowok-cowoknya yang jadi CEO-nya tuh ganteng, berjas. Lah begini aja kita, lo tau nggak bos-bos teman-teman gua, bos-bos besar CEO, gini-gini kaos-kaosan, mana ada dia pakai jas rapi. Apaan? Nah, jadi si mantan istri ini dulu kan nggak terlalu keangkat guys, nikah sama si itu keangkat. Kalau dulu apa sih coba? Nah, terus udah begini bongkar-bongkaran aib, nggak boleh gitu. Terus mantan istrinya ini pacaran sama Hemong, itu Hemong. Orang Jakarta tahu cuy, Rere Jelit yang nggak tahu. Itu Hemong. Dan bilang apa CEO? CEO nggak ada jualan cuy, ya. Orang kalau punya duit cash ya di luar biaya hidup, dibayar di luar pajak cicilan, di luar aset, tidak akan mau dia jualan TikTok. Itu pun nggak boleh. Itu kan jualan TikTok itu harusnya buat UMKM itu. Ini semua mau diambil sama mereka. Terus dia itu katanya buka pabrik jualan ini itu. Itu kan investor. Investor dari mana? Main laundry. Utang banyak cuy, aku tahu. Utang banyak banget tuh.
Nah terus udah akhirnya jadi si cowok yang emang ini numpang keangkat sama si mantan istri ini. Mantan istrinya sama si Hemongnya pamer-pamer, hedon-hedon, pakai barang branded, makannya enak-enak. Sementara yang bayar utang, bayar cicilan siapa? Mantan suami cuy, kasihan loh mantan suaminya itu, sumpah gue bela lu loh. Oh mungkin itu kerjaannya adalah nemenin Sarwenda, namanya juga CEO. Kalau masih pacar, Oh, jangan salah ya, Gio kan juga adalah teman kerja Sarwenda. Dan ya, Sarwenda kerja sekarang ini. Gak maka itu kalau misalnya sekali dua kali perjanjian dengan Ruben Onsu harus ganti, reschedule, maka lumrah. Karena setelah perceraian, Ruben Onsu gak memberikan nafkah sama sekali kepada istri 11 tahun ini. Bayangkan saja, lumayan kelewatan kan itu. Dan maka itu, mantan istrinya ini harus berjuang sendiri, mencari nafkah sendiri. Dan maka itu kalau sekali dua kali dia harus mengganti perjanjian dengan Ruben Onsu, harusnya Ruben Onsu sebagai orang yang lebih kaya harusnya sadar dan juga memaklumin mantan istri 11 tahun ini. Bukannya lebay dan lalu bilang karena berasa dipersulit langsung mau pindah ke Mekah. Ya ampun, ini Mister Lebay dari mana nih mental tempe? Kenapa ya ada cowok yang lebay kayak gitu ya? Kalau dulu ada lagu yang namanya Mister Loba-Loba. Yang ini Mister Lebay-Lebay, payah dan parah, mangkir dari kewajiban. Saya heran sekali ini masih belum digugat abis orang ini. One prestasi. Kan ini adalah klausa-klausa yang dalam perjanjian perceraian. Mana boleh dia sembarang zolimin orang, gak membayar biaya anak-anaknya, balas-balesan kayak anak kecil, berikan tuduhan-tuduhan kosong. Gak jelas kan gimana dipersulitnya itu. Tapi yang jelas adalah dia berasa dipersulit harus, makanya langsung udah mau bilang, oh saya mau pindah ke Mekah. Astaga, please deh. Dan lalu langsung gak bayarin nafkah 6 bulan. Padahal ini sistem reimburse loh, alias dibayarkan dulu oleh Sarwenda. Dan makanya memang benar lawyernya Sarwenda, kalau misalnya sudah nggak mau bayarkan kewajiban dan lancarkan kewajiban sebagai ayah, maka boleh loh dibilang mantan ayah. Jangan sensi, jangan mau menang sendiri, nggak mau melakukan kewajiban tapi mau dipanggil ayah, dianggap ayah. Ada. Aku udah speechless kalau ada cowok ngomongnya kayak begini. Masalah janda ini janda spesial, gitu, janda gadis, gitu, jadi asal kamu tahu aja. Benar atau tidaknya video ini, ya, kita bahas dengan apa yang kita lihat yang beredar di sosial media. Dia adalah cowoknya Sarwenda, benar nggak sih? Janda rasa gadis atau gimana? Janda seperti gadis atau gimana lah? Pokoknya seperti itu ya yang dia sampaikan tadi. Pantas nggak sih? Tidak pantas, tahu nggak? Itu namanya melecehkan perempuan. Artinya status Anda di situ tuh sebagai apa? Artinya Anda sudah mencoba tanpa ada pernikahan. Dan dipublish, dan di-sharing, dan diucapkan untuk media sosial, dipublish secara umum. Bisa juga didengar oleh anak-anak yang Sarwenda dan Ruben. Hai, halo, apakah ini bagus untuk kesehatan anak-anak? Untuk kesehatan mental anak-anaknya Ruben? Please, kalau hanya statusnya sebagai pacar atau teman dekat, gak selayaknya seperti itu. Gak sepantasnya kamu bicara seperti itu. Itu hal-hal yang sangat privacy. Ngerti gak privacy? CEO? Masa sekelas CEO gak tahu soal ini? Biasanya orang CEO itu intelektualnya keren. Dia tahu cara menghargai seorang wanita. Bagaimana dia bisa nih hal-hal yang kayak begini di sosial media, berantas. Nggak ada fungsinya peranan wanita dalam kementerian. Ini melecehkan loh, oke? Bukan cuma melecehkan Sarwendanya, tapi melecehkan kita semua gitu loh.
sebagai perempuan harus belajar lagi bagaimana seorang laki-laki menghargai wanitanya. Oke? Udah dicoba tanpa menikah gitu. Lucu ya zaman sekarang ini guys.